Selamat siang pemirsa. Biowana News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Fitra Tunisa, yang akan menyajikan berita-berita faktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Biowana News siang ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan berbagai berita mengenai klimatologi, kehutanan, kaitan antara keduanya, serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Seperti yang telah kita ketahui, akhir-akhir ini bumi kita tidak dalam keadaan yang sedang baik-baik saja. Banyak permasalahan yang telah terjadi, di antaranya semakin meningkatnya polusi di udara, cuaca tidak menentu, kekeringan, banjir, tanah longsor, bahkan kebakaran hutan kerap terjadi. Meskipun sangat banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, di sini kami hanya akan melihat dari kacamata klimatologi dan kehutanan. Kali ini akan kami sajikan permasalahan klimatologi yang terjadi di Pulau Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara. Serta akan kami sajikan peran bidang kehutanan dan pihak yang terkait di dalamnya. Tak lupa pula, akan kami sajikan hubungan dengan mahasiswa dari program studi rekayasa kehutanan. Langsung saja, untuk mengetahui apa saja permasalahan yang telah terjadi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kepada rekan saya Pasya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Fitra Tunisa atas pemaparan di awalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Namun sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naufal Pasya Rabbani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan klimatologi di Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Baik, kita mulai mengenai definisi dari klimatologi. Klimatologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang membahas sintesis atau statistik unsur cuaca hari demi hari dalam periode beberapa tahun di suatu tempat atau suatu wilayah. Nilai dari yang diukur itu dapat berupa nilai rata-rata maksimum atau minimum dari curah hujan, kemudian frekuensi kejadian nilai undur cuaca tertentu, dan penyimpangan dari klimatologi itu tersendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu cuaca. Cuaca merupakan nilai sesaat dari atmosfer, serta perubahan dalam jangka pendek kisaran waktu 1 hingga 24 jam di suatu tempat tertentu di permukaan bumi. Pencatatan terus-menerus pada jam-jam tertentu secara rutin menghasilkan suatu data cuaca yang dapat digunakan untuk menentukan iklim. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu iklim. Iklim itu merupakan sebuah kesimpulan dari perubahan nilai unsur cuaca mulai dari hari hingga bulan dalam jangka panjang di suatu tempat atau wilayah. Data iklim terbentuk dari data cuaca yang representatif tentang atmosfer suatu tempat yang luas dalam jangka waktu sepanjang mungkin. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu klimatologi beserta unsur-unsur di dalamnya, kita akan membahas mengenai tujuan dari klimatologi itu seperti apa. Yang pertama ini sangat bermanfaat bagi berbagai bidang, seperti bidang pertanian, kehutanan, perhubungan, peternakan, perdagangan, dan pariwisata. Dan yang kedua, membuat penggolongan iklim sehingga akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Dan yang ketiga, menerangkan hakikat tentang iklim, distribusi iklim terhadap ruang, dan variasinya terhadap waktu. Baik, setelah kita mengetahui tujuan dari klimatologi itu apa, kita akan membahas mengenai manfaat dari klimatologi. Yang pertama, tentunya meningkatkan kewaspadaan kita terhadap akibat negatif yang dapat ditimbulkan oleh kondisi dan situasi cuaca atau iklim yang ekstrim. Kemudian, kita dapat menyesuaikan diri dengan karakter iklim setempat, sehingga dapat terhindar dari hambatan yang ditimbulkannya. Dan yang ketiga, kita akan meningkatkan upaya penyusunan rekayasa bidang teknik, sosial, dan ekonomi dengan cara menerapkan teknologi pemanfaatan sumber daya cuaca atau iklim. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan klimatologi yang terjadi di Pulau Jawa hingga Pulau Nusa Tenggara Timur.
aspek kajian yang akan kita kaji permasalahannya itu berupa curah hujan yang cukup tinggi dan juga data dari kekeringan mulai dari Jawa hingga Pulau Nusa Tenggara Timur. Baik, permasalahan klimatologi yang akan saya kategorikan menjadi dua bagian, yaitu ada berdasarkan kategori curah hujannya dan kemudian ada berdasarkan kategori kekeringan. Di sini berdasarkan berita yang saya dapatkan dari situs berita lingkungan yang bersumber dari BMKG, disebutkan bahwa curah hujan paling ekstrim dalam sejarah jadi pemicu banjir di Jakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa Jakarta telah dilanda banjir beberapa waktu silam akibat dari curah hujan yang turun tidak seperti biasanya. Dalam berita ini disebutkan bahwa curah hujan yang turun memiliki intensitas yang cukup tinggi, yaitu sekitar 377 mm per harinya, yang mana pada umumnya itu terjadi apabila turun hujan, intensitas yang turun itu sekitar 150 mm per harinya. Dapat kita lihat bahwa ini terjadi kelonjakan hingga 2 kali lipat dari intensitas yang turun di keadaan biasa. Di sini pun dapat dipertegas bahwa curah hujan 377 mm per hari ini di Halim Perdana Kusuma merupakan rekor baru curah hujan tertinggi sepanjang ada pengukuran dan pencatatan curah hujan di Jakarta dan sekitarnya sejak pengukuran pertama kali dilakukan tahun 1866 pada zaman kolonial Belanda. Oleh karena itu, hal ini dapat kita kategorikan sebagai permasalahan klimatologi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai monitoring resiko kekeringan yang terjadi di Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Mari kita lihat lebih dalam apakah Pulau Jawa akan mengalami kekeringan. Sepertinya berdasarkan data yang diambil oleh satelit pada tahun 2013 ini, Pulau Jawa tidak akan mengalami kekeringan. Dapat kita lihat bahwa banyaknya daerah bercak putih dan tidak adanya bercak warna hitam yang dominan, sehingga Pulau Jawa dapat dikategorikan sebagai pulau yang tidak akan mengalami kekeringan untuk beberapa waktu. Kemudian kita lihat ke daerah Nusa Tenggara Timur, keadaannya pun sama seperti Pulau Jawa, yaitu resiko kekeringannya itu kecil. Maka dapat dikategorikan bahwa Nusa Tenggara Timur pun dapat dijadikan sebagai pulau yang tidak akan mengalami kekeringan untuk beberapa waktu yang akan mendatang. Kita akan lebih memperdalam berdasarkan monitoring kekeringan yang dilakukan oleh BMKG juga. Jika dilihat Pulau Jawa, sangat kekeringan dan kering itu tidak akan terjadi. Namun agak kering mungkin akan terjadi di daerah Jawa Timur, Banyuwangi. Kemudian tingkat kekeringan di Pulau Bali sangat kering dan kering pun tidak akan terjadi sepertinya, dan diprediksikan agak kering di daerah Karangasem. Karena cakupan kita itu daerah Pulau Jawa hingga Pulau Nusa Tenggara Timur, maka yang dapat kita lihat itu adalah dua aspek ini saja. Baik, seperti itu untuk penjelasan dari permasalahan lingkungan yang terjadi di Pulau Jawa hingga Pulau Nusa Tenggara Timur. Sisanya saya lanjutkan kepada rekan saya. Pulau Jawa terletak di wilayah yang dikelilingi perairan yang bervariasi, mulai dari Laut Jawa yang berada di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Selat Sunda di bagian barat, dan Selat Bali di bagian timur. Suhu rata-rata tahunan di Pulau Jawa bisa mencapai 22 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, sedangkan kelembaban rata-ratanya sekitar 75%. Suhu di Pulau Jawa bervariasi, di mana biasanya suhu di pantai lebih tinggi hingga mencapai 34 derajat Celcius di siang hari saat musim kemarau. Iklim Pulau Jawa berdasarkan data iklim dari Badan Meteorologi dan Geofisika berada pada tipe iklim A sampai F dengan curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 1000 sampai 5000 mm per tahun. Iklim A dan B terutama terdapat di Provinsi Jawa Barat.
iklim C dan D berada di Jawa Tengah. Sedangkan iklim E dan F terutama berada di Jawa Timur. Ya, sudah terhubung dengan saya di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur. Kondisi iklim di Nusa Tenggara Barat maupun Timur tidak mempunyai perbedaan yang mencolok. Hal ini terlihat dengan adanya kondisi alam yang hampir sama di wilayah ini. Misalnya, terdapat padang rumput yang luas seperti di belakang saya yang dapat mempengaruhi iklim yang di sini. Selain itu juga karena wilayah Nusa Tenggara yang berbentuk pulau-pulau kecil juga mempengaruhi iklim yang ada di sini. Nusa Tenggara tergolong beriklim kering yang antara lain ditandai dengan jumlah curah hujan yang sedikit dan tidak terbagi merata. Selain itu, pada daerah dengan iklim kering ditandai dengan luasnya padang rumput. Nusa Tenggara Barat, provinsi ini mempunyai iklim kering dan siklus periode hujan yang singkat. Sebagian wilayahnya merupakan wilayah bayangan hujan. Dari catatan stasiun Badan Meteorologi di Ampean dan Mataram, suhu terendah adalah 20,8 derajat Celcius pada bulan Januari dan suhu tertinggi 32,1 derajat Celcius pada bulan Oktober. Curah hujan rata-rata per bulan pada musim penghujan paling tinggi hanya 421 sampai 526 mm. Pada bulan lain, jarang turun hujan. Kalaupun turun hujan, curah hujannya umumnya tidak lebih dari 290-an mm dan lebih sering di bawah 100 mm. Keadaan iklim di kota Mataram dipengaruhi oleh 2 kali perubahan arah angin sehingga menghasilkan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada bulan April sampai Oktober bertiup angin kering dari tenggara yang mengakibatkan musim kemarau, sedangkan pada bulan November sampai Maret bertiup angin yang mengandung uap air dari barat sehingga mengakibatkan musim hujan. Kecepatan angin pada musim hujan ini cukup kencang, bahkan sering menimbulkan kerusakan pada beberapa bagian kota seperti tumbangnya pohon besar di pinggir jalan, sedang kecepatan angin pada musim kemarau rendah. Wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki alam yang berbukit-bukit dengan iklim yang kering. Iklim kering tersebut dipengaruhi oleh angin muson dan memiliki periode hujan yang singkat. Musim kemarau lebih panjang, yaitu kurang lebih 8 bulan, sedangkan musim hujan hanya 4 bulan. Suhu udara rata-rata 27,60 derajat Celcius. Suhu terendah yang tercatat adalah 29,7 derajat Celcius pada bulan Januari dan suhu tertinggi 33,5 derajat Celcius pada bulan November. Curah hujan rata-rata per bulan paling tingginya hanya 386,3 mm yang terjadi pada bulan Februari. Musim kemarau sangat kering, bahkan selama 4 bulan tidak pernah terjadi hujan, dan walaupun terjadi hujan, jumlahnya tidak lebih dari 290 mm, bahkan lebih sering di bawah 100 mm. Iklim di Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 3, yakni agak basah, kering, dan kering ekstrim. Kepala Dinas Pertanian Nusa Tenggara Timur, Anistai Ruba, menyampaikan kepada wartawan di Kupang pada hari Selasa, tanggal 21 bulan 8 2018, bahwa tipe iklim agak basah terjadi di 4 kabupaten di Pulau Flores, yakni Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Tipe iklim kering terjadi pada 5 kabupaten, yakni Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, dan Lembata. Sedangkan tipe iklim kering ekstrim terjadi di Pulau Sumba dan Pulau Timur. Nusa Tenggara bagian timur, daerah dengan iklim kering ditandai dengan luasnya padang rumput. Pada bulan Juni sampai September, arus angin yang berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau terjadi di sini. Sebaliknya, pada bulan Desember sampai Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Minimnya curah hujan di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh posisi provinsi ini yang dekat dengan benua Australia, di mana arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudra Pasifik
Ketika sampai di Nusa Tenggara Timur, kandungan uap airnya sudah berkurang. Akibatnya, hari hujan di Nusa Tenggara Timur berkurang. Keadaan ini menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah kering di mana hanya 4 bulan saja, yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan lainnya relatif kering. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Ryan. Saya pekerjaan sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan budidaya kerang mutiara di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kalau untuk di pesisir sendiri paling yang berkaitan dengan iklim adalah angin kencang, Mbak ya. Biasanya kalau di daerah Lombok Timur itu pada bulan-bulan Juli Agustus itu datang gelombang timur itu yang gelombangnya besar, bisa sampai 2-3 meter yang menghempas ke dermaga. Jadi di situ biasanya cenderung masyarakat memilih untuk tidak melaut ke tengah, dikarenakan bisa berbahaya untuk para nelayan sendiri ketika berada di sampan di tengah laut. Untuk cuaca di daratan, jadi kalau dari tempat saya kerja itu bisa kelihatan tuh Mbak perbukitan. Itu kalau musim hujan itu dia hijau, kelihatan subur, tapi saat musim kemarau dia kering. Kalau kebakaran sendiri sih selama saya tinggal di Lombok, alhamdulillah belum terjadi. Dalam kurun 2 tahun terakhir ini belum terjadi kasus kebakaran. Oh iya Kak. Namun yang jadi masalah juga Mbak, bukan kebakaran justru, tapi banjir. Tercatat beberapa kali kasus banjir itu terjadi, nggak cuma di Pulau Lombok sih, di daerah lain juga, di Pulau Sumbawa, yang notabene masuk kawasan Nusa Tenggara Barat, di daerah Sumbawa, Dompu, yang juga ada perbukitan maupun lahan-lahan luas hutan seperti itu juga beberapa tahun belakangan ini, 3 tahun belakangan juga kerap terjadi banjir. Jadi banjirnya itu umumnya karena kurangnya lahan resapan. Semula yang kawasan perhutanan di NTB ini, seperti di Lombok, Sumbawa, Dompu, Bima, yang banyak hutannya itu dalam kurun 5 tahun belakangan ini sudah banyak yang dialihfungsikan. Jadi lahan-lahan hutan itu banyak yang dibabat, di illegal logging, diambil kayunya, kemudian dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan semusim, khususnya palawija jagung. Jadi di NTB ini jagung yang menjadi komoditi utama. Jadi yang semula lahan hutan itu sama masyarakat setempat karena lebih menjanjikan untuk dijadikan lahan perkebunan. Jadi yang semula hutan itu mereka babat, mereka tanami jagung. Nah, kan hutan yang pohon-pohon besar itu yang harusnya dia bisa menyerap air saat terjadi hujan lebat. Nah, sudah banyak yang ditebangin dan ditanamin sama tanaman palawija, jagung, padi. Jadi nggak ada resapan lagi. Nah, disitulah yang menyebabkan banjir. Kalau menurut saya, Mbak, yang saya lihat juga yang merubah atau mengalihfungsikan lahan itu malah cenderung masyarakat setempat. Mereka lebih melihat nilai ekonomis. Oh, kalau aku melihara jagung, aku lebih untung nih, dalam waktu 3-4 bulan bisa panen dan hasilnya lumayan. Sementara kalau hutan, apa yang bisa mereka ambil dari hutan? Paling ambil kayu untuk bikin kayu bakar, atau untuk mereka jual, itu pun mereka harus melalui prosedur yang harus minta izin lah istilahnya, nggak bisa mereka asal. Jadi mereka lebih memilih jalur untuk mereka babat habis, dan itu skalanya massal dan skala besar.
Jadi bukan hanya dilakukan oleh 1-2 orang. Upaya penanggulangan ya berupa himbauan paling, kemudian program untuk penghijauan kembali, larangan, hanya sebatas himbauan, pelang-pelang dipasang untuk jangan membabat hutan secara liar. Ini adalah kawasan hutan lindung, tapi tetap pada prakteknya, realitanya ya terjadi pembabatan liar, alih fungsi lahan. Beberapa LSM seperti WWF, WALHI, dan lembaga-lembaga penggiat lingkungan lain juga turut berperan sebenarnya. Mereka langsung terjun ke masyarakat, mereka kasih sosialisasi, penyuluhan, kemudian pelatihan pembudidayaan madu seperti itu. Itu contohnya ya, yang saya tahu. Mereka terjun ke masyarakat, mereka ajari cara budidaya madu hutan, agar masyarakat itu memanfaatkan hutan tanpa mengambil kayunya. Jadi nggak cuma pohon yang bisa mereka ambil, tapi mereka juga memanfaatkan hutan dari sisi lain. Budidaya madu liar, terus pengolahan minyak kemiri. Kalau iklim itu kan bersifat global, jadi lebih cenderung banyak faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Kalau hutan sendiri ya dengan reboisasi atau penghijauan hutan kembali itu pastilah manfaatnya besar. Dimana mana kita tahu bahwa hutan itu adalah paru-paru dunia, jadi karena hutan itu banyak menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, otomatis di mana suatu kawasan yang banyak hutannya itu tidak akan terasa begitu panas lah kalau suatu kawasan banyak hutannya, karena lebih cenderung asri, kemudian banyak menghasilkan oksigen. Jadi wilayah yang banyak hutannya pasti bakal terasa sejuk. Ya, perkenalkan, nama saya Ihsan Abdul Hadir. Saya berasal dari Pulau Komodo. Dan alhamdulillah sekarang masih ada di tempat sendiri di Pulau Komodo, masih stay di Pulau Komodo. Pekerjaan untuk sekarang jadi tour guide. Selain dari tour guide, baru itu kerja di pemerintah Desa Komodo di operator desa. Untuk sekarang ya, untuk bulan sekarang. Iya, boleh. Untuk keadaan iklim atau cuaca di perairan Desa Pulau Komodo, khususnya di Manggarai Barat, yang di bulan ini agak sedikit panas, sangat panas sekali. Baru itu kondisi lautnya agak berangin dan gelombang. Karena pada musim sekarang akan terjadi yang dimana air pasang yang sangat drastis, karena di bulan-bulan ini kan air mulai akan menurun drastis pada saat waktu tertentu, pada saat sore hari dan pagi hari. Sedangkan dengan kondisi sekarang, kondisi masyarakat juga terkait dengan iklim akan susah terhadap ekonomi masyarakat. Ada hubungannya dengan iklim yang ada sekarang. Kalau hujan untuk setiap tahunnya dia lebih dominan di bulan 1, bulan 2. Tapi untuk sekarang sudah masuk musim kering di Desa Komodo. Sudah masuk musim panas ya. Kalau kejadian terkait dengan iklim, baru-baru ini sudah 2 bulan yang lalu itu terjadi kebakaran. Terjadi kebakaran di area Pulau Komodo, khususnya di samping di Pin Beach, yang dimana tempat masuk dalam zona inti yang ada di Desa Komodo. Zona inti itu tempat di dalam zona pariwisata, zona Taman Nasional Komodo. Dan di situ terjadi kebakaran. Kebetulan saya juga sebagai
tim yang turun ke lapangan mengcek peristiwa atau kejadian penyebab dari kejadian itu. Dilihat-lihat kejadian itu menurut pandangan dari teman-teman Taman Nasional Komodo bahwa kejadian itu kejadian alam, mungkin ada kaitannya dengan pemanasan iklim global ini. Kalau terkait dengan kehutanannya, iklimnya sangat berpengaruh sekali. Karena di sini adalah Pulau Komodo ya, khususnya itu sangat gersang sekali. Dengan hal seperti ini itu untuk pepohonan dan yang lain-lainnya itu akan terjadi maksudnya pengguguran yang sangat drastis sekali. Untuk masyarakat, karena ini adalah daerah konservasi ya, daerah konservasi yang semuanya penuh dengan aturan, penuh dengan zonasi-zonasi, ada zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan zona lain-lain. Justru Desa Komodo menjunjung tinggi atas aturan itu, maka Desa Komodo di sini segala sesuatu itu penuh dengan kehati-hatian. Seperti itu, mereka melakukan sesuatu kayak contohnya mau menebang pohon tapi ada aturan gitu, tidak boleh menebang pohon di dalam zona inti atau zona rimba. Berarti bisa menebang pohon berarti di dalam zona pemanfaatan atau zona pemukiman warga gitu. Bahkan pohon yang mereka tebang bukan pohon yang skala besar, tapi hanya untuk menggunakan kayak pohon yang sudah mati untuk kayu api gitu kan. Nah, itu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Komodo. Kalau pandangan saya pribadi, dengan adanya hutan seperti ini atau iklim seperti hutan yang sangat bagus, itu sangat mendukung sekali. Yang pertama, masyarakat itu sangat kalau dari saya ya, terhindar dari sesuatu yang kayak pemanasan global atau apa. Itu dengan adanya hutan itu sangat berpengaruh sekali terhadap, yang pertama kalau dari saya suhu. Kalau kita di desa begini sangat menikmati dengan suhunya yang sangat bagus. Kalau di kota itu kan sangat susah kita mendapatkan suhu. Dengan kita berada di desa begini, kita sangat steril sekali dengan suhu yang ada di pedesaan atau di kepulauan. Saya dengan semakin banyaknya hutan itu semakin bagus, semakin banyaknya mangrove itu semakin dampaknya semakin bagus untuk masyarakat maupun untuk biota-biota yang ada di laut. Berikut adalah liputan mengenai program studi rekayasa kehutanan serta kaitannya dengan masalah-masalah iklim yang terjadi di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Rekayasa kehutanan adalah salah satu program studi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Rekayasa Institut Teknologi Bandung. Program studi ini tercatat sudah memiliki banyak prestasi di berbagai bidang, walaupun terbilang masih muda dan baru memiliki 7 angkatan. Salah satu mata kuliah yang dipelajari di rekayasa kehutanan adalah klimatologi. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek iklim yang berhubungan dengan permasalahan kehutanan dengan ruang lingkup sebagai berikut, yaitu iklim, cuaca, faktor pengendali iklim, klasifikasi iklim, hubungan unsur iklim dengan lingkungan dan manfaat bagi manusia, modifikasi iklim, analisis dan penggunaan data iklim untuk dasar strategi penyusunan perencanaan pengelolaan kebijakan atau pengembangan kehutanan di suatu wilayah iklim. Dengan adanya mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk mencapai 2 luaran. Yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang unsur-unsur cuaca dan iklim, dan yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan keterkaitan kondisi iklim dengan pengembangan kehutanan secara terpadu dan berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa iklim berperan terhadap kondisi hutan, namun hutan juga dapat memengaruhi iklim. Menurut Smith-Ferguson, iklim dibagi menjadi 8 bagian yang masing-masing memiliki vegetasi khusus, yaitu hutan hujan tropis, hutan semusim, sabana, dan padang ilalang.
Lalu bagaimana hutan memengaruhi iklim? Dan apa yang bisa dilakukan seorang rekayasa kehutanan untuk mengatasi permasalahan klimatologi? Cara umum yang dilakukan adalah dengan reklamasi hutan, rekayasa ekosistem, dan reboisasi. Selain itu, untuk wilayah Jawa dan Nusa Tenggara, rekayasa hutan kota dapat dilakukan untuk membantu permasalahan klimatologi. Rekayasa yang dilakukan mampu memperbaiki kerusakan lahan dan menurunkan konsentrasi karbon dioksida di bumi. Berikut adalah presentase penurunan kadar emisi di udara serta berkurangnya jumlah kabut dan karbon dioksida di udara yang merupakan hasil positif yang diperoleh dari kegiatan rekayasa kehutanan. Nama saya Juvensius Stefanus Donga. Itu pekerjaan saya sehari-hari, saya di Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia untuk eksekutif daerah Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini kondisi iklim mempengaruhi kondisi hutan. Sebenarnya iya, dia tuh sebenarnya saling mempengaruhi, dia semacam lingkaran itu ya. Hutan mempengaruhi iklim, iklim juga mempengaruhi hutan. Sebenarnya sangat mempengaruhi. Ketika iklim di sini kan memang dia sangat berpengaruh ketika harus banyak hilang, yaitu flora fauna khas yang ada di hutan itu dia banyak yang kemudian musnah kan. Memang kita belum ada data detail, tetapi faktanya itu sudah mulai berkurang tuh banyak. Itu di wilayah-wilayah timur misalkan itu banyak yang kalau saya menuju ke hutan Babu Besipaik itu banyak yang mereka kemudian cerita ini sudah mulai berkurang, sudah kalaupun tidak hilang total dia minimal dia mulai berkurang ini burung-burung lokal istilahnya mereka di sana ada nama-namanya terus rusa dan lain sebagainya sudah mulai berkurang. Itu kenapa kalau kita tanya ya karena memang ini cuaca nih sudah mulai makin panas, makanan mereka punya sudah mati segala macam, makanya tidak ada lagi suplai makanan untuk jenis-jenis hewan atau binatang seperti itu, makanya mereka berpindah tempat atau bagaimana, itu mungkin pengaruh iklim. Terus itu dalam konteks pola konsumsi tadi itu, pola penanaman dan lain sebagainya. Kalau mau bicara sebaliknya, misalnya pengaruh hutan terhadap iklim memang sangat besar. Penghabisan hutan mangrove atau penebangan yang marak di wilayah timur itu kan juga dia menyumbang soal problem iklim. Makin panas kita di NTT. Kalau peran pemerintah, ya memang kalau sejauh ini yang saya pantau, terlepas mereka kemudian ada kebijakan yang menurut saya itu banyak kebijakan yang kemudian merusak hutan, jangan pemberian izin orang untuk mengambil hutan-hutan mengambil pohon, jenis-jenis pohon langka nah NTT ini kan sangat marah, misalkan untuk dulu NTT itu kan dikenal dengan timur itu dikenal dengan Nusa Cendana. Ketika orang omong NTT pasti orang kenal Cendana. Nah Cendana sekarang di NTT itu ada generasi yang sekarang ini, generasi 90-an ke 2000-an ke, kita sendiri kita tahu ini NTT Nusa Cendana, tapi sangat sulit kita temukan pohon cendana. Artinya memang mungkin salah satu peran pemerintah juga ada dalam konteks untuk peliharaan hutan, memang ada program-program ketahanan, tapi juga mereka juga berperan untuk pengerusakan terhadap hutan juga tinggi dengan cara memberikan izin-izin baru segala macam untuk eksploitasi hutan. Misalkan terakhir kemarin 2018 kami advokasi terakhir soal izin-izin untuk perusahaan pengambil itu kayu sono keling yang adalah kayu langka, itu justru dijual beli, diberikan izin perusahaan untuk ini di sini di NTT maksudnya diberikan izin usahanya untuk perusahaan-perusahaan itu. Nah itu yang pertama. Tapi kalau
program mereka terkait dengan penghijauan apa segala macam. Saya pikir selama ini kalau yang saya pantau memang ada tanam pohon ini, tanam pohon itu juga ada. Tapi satu lagi, kebijakan penanaman pohon itu yang kadang tidak disesuaikan dengan kondisi iklim di NTT. Kenapa? Karena memang tadi saya sudah jelaskan iklim di NTT itu kan pada umumnya kita minim hujan kan, paling banyak itu kan panas. Jadi suplai air kita hidupnya kan makanya sangat paling banyak juga berharap ada air tanah dan sebagainya. Tapi kebijakan besar itu ditanam itu hutan tanaman industri HTI, hutan jenis-jenis itu misalkan jati dalam skala besar, ampupu. Jenis kayu itu yang masuk dalam program penghijauan paling banyak itu di NTT itu dimasuk dalam program penghijauan pemerintah. Yang notabene NTT ini adalah daerah dengan iklimnya itu paling banyak kering. Tadi saya bilangnya kita hujan itu mungkin total hanya 3 bulan. Yang lain itu musim panas. Artinya kalau dalam skala besar orang tanam, misalnya tadi saya contoh tanam itu itu tanaman itu yang rakus air ampupu, jati. Jati itu kan rakus air. Itu ditanam dalam skala besar. Terus pohon jarak ditanam dalam skala besar. Misalkan perkebunan jarak dengan tebu. Ya kita kalau mau omong hijau, betul hijau. Tapi kalau tebu dengan jarak ditanam berdampingan dalam kawasan yang ekstrim kering tadi, itu ditanam di wilayah Sumba, Pulau Sumba Timur tadi yang notabene itu kawasan ekstrim kering. Itu saya pikir mungkin tidak tepat lah, lebih bahasanya tidak tepat. Artinya memang kebijakan penanaman ada dalam konteks sekedar bikin hutannya mungkin ada, tetapi mereka tidak sadar soal daya tampung dan daya dukung lingkungan itu yang tidak diperhatikan. Kalau di wilayah Flores sendiri tanam kemiri Sunan, itu ditanam juga di daerah kami yang notabene ekstrim iklim kering gitu. Sangat, saya pikir sangat. Karena kita tahu siklus perubahan iklim itu, kalau kita bicara iklim kan soal kenaikan suhu segala macam itu berdampak kepada kehilangannya pulau, kenaikan permukaan air laut karena suhu yang tidak terkontrol, es di kutub mencair, maka yang berimbas pada kenaikan permukaan air laut, maka sampai kehilangan pulau. Saya pikir hutan itu sangat membantu. Kenapa sangat membantu? Karena ketika hutan itu terjaga dan lain sebagainya itu, maka potensi untuk mengikat karbon, karena memang pola hidup kita sekarang selama ini kan paling banyak masih karbon, mulai motor dan itu dia akan semakin tinggi. Artinya emisi gas yang dilepaskan ke udara itu dia akan berkurang dengan adanya hutan, karena dia akan mengikat karbon kan, seperti itu. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yaitu Pasya, Anissa, Dimas, Fairuz, serta Francisca Anjari yang telah menyampaikan informasi terkait permasalahan klimatologi, kaitan dengan bidang kehutanan, serta peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa rekayasa kehutanan. Berakhirnya laporan dari rekan-rekan saya, maka berakhir pula Bio Wana News pada siang hari ini. Jaga selalu kesehatan, jaga selalu bumi kita. Jangan lewatkan program Bio Wana News yang tayang setiap hari, pukul 12 siang di stasiun televisi kesayangan Anda. Saya Fitratunisa undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.